Pernah nggak kamu buka HP pagi-pagi, terus langsung diserbu info dari mana-mana? Ada video tips kesehatan dari akun random, ada berita heboh yang nyuruh kita panik, ada teori aneh di kolom komentar, dan tentu saja kiriman wajib sebar dari grup keluarga yang kalau kita nggak share, katanya nggak peduli. Dan seringnya kita telan semua itu mentah-mentah, padahal informasi itu kayak makanan, kalau asal diterima bisa bikin sakit kepala atau sakit hati. Kalau ternyata hoax dan kita sudah terlanjur sebarin. Nah, disinilah literasi informasi itu penting. Literasi informasi adalah kemampuan buat mencari, memahami, menilai, dan menggunakan informasi dengan tepat. Bukan cuma tahu sesuatu, tapi tahu apakah info itu benar dari sumber yang dapat dipercaya dan gimana cara kita menggunakannya dalam hidup sehari-hari. Nice. Sekarang gini, kita hidup di zaman di mana informasi nyebar lebih cepat daripada tugas yang dikumpulin telat. Dan sayangnya, bukan cuma informasi benar yang nyebar, yang aneh, ngawur, dan bikin salah paham juga ikut viral. Makanya literasi informasi itu penting, biar kita nggak gampang ketipu konten. Katanya, banyak video viral yang ngomongnya meyakinkan, padahal sumbernya cuma menurut penelitian yang gue lupa linknya. Yang kedua, kita nggak jadi kuda liar di kolom komentar. Pernah nggak lihat orang debat pakai data asal screenshot? Seru sih, tapi sedih juga. Kayak nonton orang olahraga tanpa pemanasan. Niatnya sehat, ujungnya kram. Yang keempat, dengan literasi informasi, kita nggak asal beli sesuatu hanya karena reviewnya palsu di marketplace. Foto produk A+, pas datang bentuknya Z-. Dengan literasi informasi, kita jadi tahu cara baca review, mana yang jujur atau yang ditulis admin pakai 10 akun berbeda. Oh my god! Nah, selanjutnya, dengan literasi informasi, kita jadi nggak gampang panik. Karena kadang ada info yang bikin semua orang tiba-tiba jadi survival mode. Padahal, itu berita lama, tahun 2014 yang dihangatkan ulang seperti gorengan bekas. Intinya, literasi informasi bikin kita lebih tenang, lebih cerdas, dan lebih melek sebelum percaya atau ngomong sesuatu, supaya kita nggak ikut menyebarkan kebingungan massal yang kadang lebih berbahaya daripada tugas kelompok tanpa pembagian kerja. Oke, terus kalau kita ketemu info yang terdengar heboh, gimana cara ngeceknya biar nggak langsung kemakan? Tenang, caranya nggak ribet. Ini langkah cepat yang bisa kamu lakukan. Pertama, kamu cek dulu siapa yang ngomong. Apakah itu media resmi, ahli, atau akun random yang baru bikin konten 2 hari yang lalu. Kalau sumbernya aja meragukan, infonya biasanya ikut meragukan. Yang kedua, kamu baca isinya, jangan cuma judulnya. Karena banyak judul yang sengaja dibuat dramatis, biar kamu klik. Sempatkan baca isi singkatnya dulu. Kadang yang bikin heboh cuma judulnya, bukan faktanya. Yang ketiga, kamu cari info tambahan, googling sebentar atau cari dari sumber lain. Kalau infonya benar, biasanya ada jejaknya di beberapa tempat, bukan cuma satu postingan. Yang selanjutnya, kamu harus cek tanggal, soalnya banyak informasi lama yang tiba-tiba muncul lagi dan bikin orang ribut. Padahal itu masalah yang sudah selesai. Jadi, pastikan kamu baca info yang masih relevan. Selanjutnya, kamu bisa menggunakan situs atau kanal cek fakta. Kalau ragu, kamu bisa cek di situs cek fakta seperti kominfo.co.id atau media yang punya rubrik klarifikasi hoaks. 1 menit cek bisa nyelamatin banyak orang dari salah paham. Wow. Langkah-langkah ini sederhana, tapi kalau dibiasakan, kamu bakal lebih jago milah mana informasi yang layak dipercaya dan mana yang cuma buat lewat di timeline aja. Jadi, literasi informasi bukan cuma soal jadi pinter, tapi gimana cara kita ngejalanin hidup biar nggak gampang digiring opini yang belum jelas ujungnya. Jadi ya kalau ada informasi lewat, cek dulu sebentar, biar kita nggak ikut nyebarin hal yang bikin orang salah paham. Tapi kalau kamu malas verifikasi sih ya nggak apa-apa juga. Dunia memang butuh contoh nyata tentang apa yang terjadi kalau orang percaya aja tanpa mikir. Dan siapa tahu kamu bisa jadi contohnya.